sama HRD-nya. Wamenaker Immanuel Ebenezer melakukan sidak di perusahaan Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta. Sidak dilakukan lantaran adanya laporan penahanan ijazah oleh perusahaan. Wamenaker langsung menemui para karyawan perusahaan dan bertanya terkait adanya dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Oh, nanti dipulangin Bu ya. Jangan saya sampai sidak kedua. Sidak kedua biasa ada proses hukum tuh. Baik, Pak. Penahanan langsung. Siap, Pak. Ya. Wamenaker juga mendapat laporan bahwa pesangon pegawai tidak diberikan sesuai aturan. Kedatangan Wamenaker diterima oleh pimpinan perusahaan. Pertama, hak-hak mereka terkait ijazah yang ditahan. Ijazah ditahan. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma tenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Pihak perusahaan tidak mengelak atas laporan ini. Mereka mengaku terpaksa memotong pesangon lantaran kondisi perusahaan yang harus melakukan efisiensi. Namun perusahaan berjanji akan membayar penuh uang pesangon mantan pegawainya setelah kondisi perusahaan membaik. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto teken perpres perlindungan terhadap jaksa. Presiden juga soroti banyaknya ancaman yang dialami aparat penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi menerbitkan surat edaran pelarangan penahanan ijazah pekerja. Bagi perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Surat edaran ini diterbitkan sebagai tanggapan Kementerian Ketenagakerjaan pasca maraknya aduan penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Surat edaran ini mengatur beberapa hal, diantaranya pemberi kerja dilarang mensyaratkan penahanan ijazah atau dokumen pribadi pekerja. Kemudian pemberi kerja dilarang menghalangi pekerja untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Para pekerja juga diminta untuk mencermati isi perjanjian kerja, terutama bila ada persyaratan penahanan ijazah. Bagi perusahaan yang melanggar akan ditindak tegas, mulai dari penyegelan perusahaan hingga diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Surat edaran nomor M/4/5 tentang larangan penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela peresmian pembukaan dan pameran tahunan ke-49 Indonesia Petroleum Association di Tangerang, Banten. Presiden Prabowo menyampaikan perlunya penyederhanaan regulasi. Dirinya juga mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi. Menurutnya banyaknya regulasi yang ada menjadi salah satu faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Kita ke informasi lain, pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kombiji sempat menuai kontroversi. Konsumen yang biasa belanja online dan gemar menggunakan promosi bebas ongkos kirim. Minat masyarakat untuk belanja online di marketplace atau e-commerce masih menunjukkan peningkatan seiring dengan kian canggihnya alat komunikasi. Berbagai kemudahan memilih barang yang disukai, kemudian tinggal klik dan menanti kiriman datang, sudah menjadi realita kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang. Apalagi jika ada promo gratis ongkos kirim. Namun di balik promo gratis ongkos kirim, ada beban yang harus ditanggung sejumlah pihak, seperti perusahaan dan pekerja jasa pengiriman. Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya untuk memberikan perlindungan dengan pemberlakuan peraturan menteri. Hingga yang cukup menghebohkan, ada pembatasan gratis ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Dari kita nih sebagai sisi konsumen kan biasanya kan paling enak memang klik yang gratis ongkir, tapi dari sisi pengusahanya mungkin itu bagian dari promosi. Kita juga sebagai regulator sini juga harus hadir untuk melindungi juga teman-teman yang menjadi kurir. Kadang-kadang promosi dijadikan satu sarana berlebihan untuk mengattract, tapi yang kita juga harus lindungi teman-teman jadi kurir. Kalau kita lihat teman-teman yang sekarang jadi mitra kurir di jalan kan banyak sekali yang mengeluhkan bahwa promo-promo itu kadang dibebankan juga kepada mereka. Nah, kita ingatkan kepada para penyelenggara untuk jangan melakukan itu gitu loh. Kita harus fair juga terhadap teman-teman yang bekerja gitu. Usai timbul kehebohan, Komdigi mengklarifikasi bahwa permen ini tidak mengatur atau membatasi promosi gratis yang dilakukan e-commerce, melainkan mengatur pemberian potongan harga ongkos kirim oleh perusahaan kurir. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Gratis ongkir dibatasi, benarkah rakyat merugi? Dan berikut sejumlah tanggapan warga. UMKM yang sifatnya masih UMKM, karena orang-orang jadi akan lebih mengurangi intensitasnya untuk membeli. Sebagai masyarakat ya rugi sih Kak, soalnya kan kita sering belanja tuh setiap hari. Ya nggak setiap hari sih, ya rugilah gratis ongkir. Pendapat pribadi sih rugi ya, karena kan biasanya kita belanja mikirnya karena ongkirnya murah ya belanja terus ya. Kalau kayak gitu sih jatuhnya jadi kayak agak males gitu kan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak barang impor ilegal di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Jutaan barang impor dari Cina tersebut kemudian disita karena dianggap merugikan industri lokal dan konsumen. NTB.
Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin sidak ratusan ribu barang impor ilegal asal Cina di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Barang-barang impor tersebut kebanyakan untuk keperluan rumah tangga, seperti pengisap debu, gunting, NCB listrik, hingga bor listrik. Barang-barang impor tersebut dianggap melanggar aturan dan tidak memenuhi persyaratan edar di Indonesia. Pengungkapan barang impor ini terungkap saat distributor memasarkannya lewat media sosial. Mendak menyampaikan sebanyak 1.687.000 produk impor berbagai jenis asal Cina dengan total nilai sekitar 18.853 juta rupiah ini disita pemerintah. Menteri Perdagangan juga meminta perusahaan pengimpor menarik barang-barang yang sudah beredar luas di pasaran. Nah, barang-barang ini yang diimpor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SPPT SNI atau yang telah habis masa berlakunya, tidak memiliki nomor pendaftaran barang atau NPB, tidak menggunakan label berbahasa Indonesia, tidak memiliki manual atau kartu garansi, tidak memiliki nomor registrasi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau K3L. Pemerintah akan terus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bisa merugikan atau mengakibatkan industri dalam negeri ini banyak yang tutup karena impor ilegal seperti ini, dan juga untuk melindungi para konsumen dari barang-barang yang tidak sesuai standar. Sidak barang impor ilegal ini sebagai upaya pemerintah melindungi konsumen serta menjaga produk dan pasar Indonesia dalam industri dalam negeri. Ratusan ribu barang impor ilegal yang disita ini akan diamankan di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan RI. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kementerian Keuangan mengangkat pensiunan TNI sebagai Dirjen Bea Cukai. Lantas apa tugasnya? Kita bahas usai jeda, jangan kemana-mana. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyegel perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di Jatisari, Bekasi, Jawa Barat. Karding geram karena tempat penampungan tidak manusiawi dan belum memberangkatkan 1.522 pekerja migran. Ya, selama ini dipakai di mana? Kan ini baru kalau kita ini. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran di Kampung Cakung Payangan, Jatisari, Bekasi, Jawa Barat. Karding menegur pemilik perusahaan lantaran tempat penampungan dinilai tidak manusiawi dan langsung menyegel sementara tempat penyalur tenaga kerja migran tersebut. Penyegelan dilakukan lantaran banyak pelanggaran, di antaranya tidak membayar hak pekerja senilai 325 juta rupiah, belum memberangkatkan 1.522 pekerja dari tahun 2002 hingga 2024, serta menyediakan tempat yang tidak layak untuk menampung pekerja migran. Modus yang dipakai ini adalah pengurus diganti, kantor juga pindah. Nah, ini makanya kita harus, Pak Dirjen, saya minta untuk berhati-hati, jangan mau dikelabui untuk hal-hal seperti itu. Dan kalau pakai model yang ada, walaupun dengan alasan masih renovasi, ya, tapi menurut saya kalau itu dipakai untuk penampungan saja, itu sangat tidak layak. Karding juga meminta agar perusahaan segera menyelesaikan hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Menteri Keuangan merombak jajaran dirjen di kementeriannya dan menarik pensiunan TNI yang diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Purnawirawan Jaka Budi Utama hari ini resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai.
Letjen Jaka menyandang status purnawirawan usai pensiun dini dari TNI. Ketika dikonfirmasi terkait status Letjen Jaka di TNI, Kapuspen TNI Majen Christomay Sianturi pastikan bila diangkat akan langsung berproses pengunduran diri atau pensiun dini. Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani. Askolani adalah seorang yang berasal dari dalam Kementerian Keuangan. Jajaran Dirjen yang baru ini memiliki tugas untuk memeriksa pendapatan negara, terutama dari bea cukai dan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan RI tegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberi target bagi Kemenkyu yang harus dicapai tahun ini. Menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak. Dan pemirsa, berikut jejak karir Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai pada hari ini. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama, 57 tahun, Dirjen Bea Cukai Akademi Militer 1990. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Sestama BIN di periode 2024-2025. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tahun 2024. Asisten Intelijen Panglima TNI Asintel 2023-2024. Dan dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam di tahun 2021-2023. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura di tahun 2020-2021. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan itu, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI Polri. Presiden Prabowo Subianto bersama Mensesnek Prasetyo Hadi telah menandatangani Perpres 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI pada 21 Mei 2025. Pada Perpres 66 tahun 2025 tersebut menyebutkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun. Lebih lanjut, dalam pasal 6 Perpres 66 tahun 2025 mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan jaksa. Keenam perlindungan itu adalah perlindungan atas keamanan pribadi, perlindungan tempat tinggal, perlindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman, perlindungan terhadap harta benda, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, serta perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengingatkan akan banyaknya ancaman bagi penegak hukum, terutama dalam penanganan kasus pidana korupsi. Kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya
saya tidak gentar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermain bola bersama pemuda Muhammadiyah. Bagaimana aksinya? Tetaplah di Pemimpin Rakyat. Anda kembali menyaksikan Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pembicara utama dalam Forum Southeast Asia Summit on Prosperity and Sustainability yang diselenggarakan di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Pada kesempatan ini, Menko AHY menyampaikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia dan jembatan antara Asia, Afrika, dan Pasifik siap membentuk agenda pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Menko AHY menegaskan bahwa Asia Tenggara kini turut mendorongnya kemajuan global. Selain itu, Menko AHY turut memaparkan langkah-langkah nyata yang tengah diambil di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penguatan ketahanan pangan dan air. Prabowo Subianto's leadership, we are advancing an integrated approach. Number one, strengthening food and water security through better farming, irrigation, and logistics. Number two, pursuing energy security by expanding renewables like waste to energy, geothermal, and hydropower. And number three, building climate resilient infrastructure to connect our vast archipelago. Technology and innovation should empower people, not displace. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hadir di acara Fun Football di lapangan sepak bola ABC Senayan, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pemuda Muhammadiyah ke-93 yang bertajuk Pemuda Negarawan Totalitas untuk Indonesia Raya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadiri Fun Football yang digelar oleh pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di lapangan sepak bola ABC Kompleks GBK Senayan. Sementara itu turut hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-93 Pemuda Muhammadiyah yang bertajuk Pemuda Negarawan Totalitas untuk Indonesia Raya. Gibran mengapresiasi inisiatif Pemuda Muhammadiyah yang memaknai hari ulang tahun dengan kegiatan yang menyatukan dan membahagiakan. Semangat kerjasama, sportivitas, dan pantang menyerah tampak dalam pertandingan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Gibran yakin pemuda merupakan kekuatan strategis pembangunan sekaligus motor pergerakan persatuan. Di akhir pertandingan, tim Wapres berhasil mengalahkan tim Pemuda Muhammadiyah dengan skor 6-3. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang akhir pekan, Menteri Pariwisata mengajak kita untuk melihat desa wisata di Yogyakarta. Penpar bersama dengan Menteri Koperasi juga nyatakan komitmennya untuk majukan produk buatan masyarakat di pedesaan. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Deswita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pariwisata dan koperasi saling menguatkan dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Desa menjadi salah satu prioritas yang tercantum dalam misi Asta Cipta Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 sampai dengan 2029. Kementerian Pariwisata berkomitmen penuh menjalankan misi ini
melalui 5 program unggulan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata yang sejalan dengan Asta Cita yang ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.